Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman politik dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Gerakan separatis atau separatisme, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain Gerakan Andi Aziz. Gerakan separatis yang berlangsung di Makassar dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira KINL. Pasukan Andi Aziz menghendaki pertahanannya di negara Indonesia Timur atau NIT. Yang kedua ada Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur maupun NKRI. Yang ketiga dan terakhir ada PRRI atau Permesta. Gerakan ini terjadi disebabkan oleh hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di daerah Sulawesi dan Sumatera. Kedua daerah tersebut merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, ancaman separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Nah, karena kita sudah mengetahui ancaman di bidang politik, sekarang kita bahas tentang strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan esensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.